Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Sipa Pramudita Fadilah, SST MKM, selaku dosen pengampu Statistika Ekonomi Inferensial. Di sini, saya Nabila Nurhayati Fadilah, selaku moderator pada kelompok 3, akan membahas tentang hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Harga Telur Ayam Terhadap Permintaan Telur Ayam di Kabupaten Bandung, Pasar Kiara Condong pada tanggal 3 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 menggunakan analisis regresi linier sederhana. Selanjutnya, di sini adalah nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Fani Bahari, kemudian ada saya sendiri Nabila, kemudian ada Natalia, Nur Halimah, dan yang terakhir ada Seva Prasetyo. Berikut adalah data harga terhadap permintaan telur ayam. Pada tanggal 3 Januari 2022, X 30.250, kemudian Y-nya 10, X kali Y-nya 302.500, X kuadratnya 915.062.500, kemudian Y kuadratnya adalah 100. Berikutnya kalian bisa lihat sendiri. Dan yang terakhir di sini pada tanggal 30 Juni 2022, X-nya 29.100, Y-nya 14, X kali Y-nya 727.500, kemudian X kuadratnya 846.810.000, kemudian Y kuadratnya ada 196. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Yang pertama kita akan mencari B dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dan diperoleh hasil B-nya yaitu min 0,003173.474. Selanjutnya kita mencari A dengan rumus sigma Y dibagi N dikurangi B dikali sigma X dibagi N dan diperoleh hasil A-nya yaitu 104,6124491. Jadi Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 104,6124491 dikurangi 0,003173.474X. Selanjutnya, koefisien korelasi. 0 sampai 1 itu arah dan kekuatannya. Rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, lalu dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan, dan R-nya diperoleh dengan hasil min 0,923752, dan arah korelasinya atau hubungannya itu berarah negatif. Selanjutnya, besar kekuatan korelasi atau hubungannya, kekuatan korelasinya yaitu negatif lemah. Kesimpulannya, hasil dari output di atas diketahui bahwa nilai korelasi atau R sebesar min 0,923752, artinya arah korelasinya negatif yaitu X naik maka Y turun. Jika harga telur ayam naik, maka permintaan telur ayam turun. Karena kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. Besar kekuatan korelasinya berada di antara korelasi negatif kuat, yaitu di antara min 0,5 sampai min 1,0.
Selanjutnya, koefisien determinasi. Dengan rumus R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y yang dikuadratkan dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. R-nya itu tadi memperoleh nilai min 0,923752. Selanjutnya untuk R kuadratnya sama dengan 0,8533177758. Kita persenkan menjadi 85,33%. Selanjutnya itu 100 dibagi 85,33 menjadi 14,67%. Kesimpulannya, dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,08533177758, artinya pengaruh harga telur ayam atau variabel X terhadap permintaan telur ayam atau variabel Y sebesar 85,33%, sedangkan sisanya sebesar 14,67% harga telur ayam dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan regresi linear sederhana yang didapatkan oleh kelompok ini. B-nya itu sekitar min 3,173 dan A-nya itu 104.612. Yang dimana jika dihasilkan Y di sini, rumusnya Y sama dengan A ditambah X, Y sama dengan A tambah BX. Yang jika dimasukkan angkanya Y sama dengan 104.612 diambil 3.173. Nah, membandingkan nilai p-value dengan alfa yang ditentukan yaitu alfanya 0,05. Kelompok kami mendapatkan sigmanya itu sekitar pada SPSS sekitar 0,000. Tapi jika dihitung hasilnya seperti ini, maka dibacanya sekitar 0,0005. Selanjutnya, membandingkan nilai sigma p-value dengan alfa yang 0,5. Kriteria uji hipotesis nilai sigma ini berpengaruh jika nilai signifikasinya tidak lebih dari alfa 0,05 dan tidak berpengaruh jika nilai signifikasinya lebih dari alfa 0,05. Maka hasil kesimpulan dari hasil yang didapat kelompok kami yaitu keputusan uji hipotesis dengan membandingkan nilai sigma p-value dengan alfa 0,05 memperoleh nilai signifikannya yaitu 0,005 yang artinya berpengaruh jika nilai signifikannya tidak lebih dari alfa 0,05. Jadi harga telur ayam X berpengaruh terhadap permintaan telur ayam. Selanjutnya uji hipotesis pada analisis regresi sederhana. B. Membandingkan nilai T hitung atau TH dengan T tabel atau TA. Di sini T hitungnya min 12,763. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T, yaitu ada dua. Pertama, berpengaruh jika nilai T hitung atau TH lebih dari T tabel atau TA. Yang kedua, tidak berpengaruh jika T hitung atau TH kurang dari T tabel atau TA. Cara mencari T tabel atau TA. T tabel T. DB sama dengan N kurang 2 sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. A-nya sama dengan 5% dikali 0,05 sama dengan
2,0481. Jadi hasil kesimpulannya, hasil dari keputusan uji hipotesis atau uji T dengan membandingkan nilai T hitung atau TH dengan T tabel atau TA memperoleh nilai T hitung TH min 12,763 dan T tabel atau TA 2,04841 yang artinya tidak berpengaruh karena nilai T hitung atau TH kurang dari T tabel atau TA. Jadi harga telur ayam X tidak berpengaruh terhadap permintaan telur ayam Y. Selanjutnya yaitu analisis koefisien korelasi. Didapat R-nya dari SPSS yaitu minus 0,924. Yang artinya arah korelasi hubungannya yaitu negatif. Besar kekuatan korelasinya yaitu korelasi negatif lemah. Kesimpulannya, hasil dari output di atas diketahui bahwa nilai korelasi R sebesar minus 0,924. Artinya arah korelasinya negatif, yaitu X-nya naik, maka Y turun. Jika harga telur ayam naik, maka permintaan telur ayam turun karena kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. Besar kekuatan korelasinya berada di antara korelasi negatif kuat, yaitu di antara minus 0,5 sampai minus 1,0. Analisis koefisien determinasi. Didapat R square-nya dari SPSS yaitu 0,853. Jika dipersenkan yaitu 85,33%. Sisanya 100 dikurangi 85,33 yaitu 14,67%. Kesimpulannya, dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R square-nya sebesar 0,853. Artinya, pengaruh harga telur ayam atau variabel X terhadap permintaan telur ayam atau variabel Y sebesar 85,33%. Sedangkan sisanya sebesar 14,67% harga telur ayam dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Baik, cukup sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.